Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Misbahul Munawaro dalam program obrolan kita. Nah pemirsa, kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Oku Timur. Dan saat ini saya sudah berada di kediaman Bapak Lanosin Hamzah atau yang lebih akrab dikenal dengan Bang Enos. Bang Enos ini adalah salah satu kandidat yang bakal bertarung di Pilkada 2020 ini. Oke, selamat pagi Bang Enos. Pagi, Adek. Nah, Bang Enos, yang kita ketahui nih, bahwa Kabupaten Oku Timur ini terkenal sebagai salah satu daerah yang maju dan terdepan di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Bang Enos nih, bagaimana upaya Bapak untuk mencapai Oku Timur maju lebih mulia? Jadi tentu kalau Oku Timur ini optimalisasi di bidang pertanian dan perkebunan. Kalau saya sering berbicara dengan masyarakat, bahwasanya Oku Timur ini sering saya bagi menjadi 4 klaster ya. Bisa dikatakan kalau di jalur Komering, terus tuh jalur Belitang, itu yang ada tersiernya, terus itu di Martapura dan jalur di antara Jayapura dan Bunga Mayang. Di situ tentu berbeda-beda dari budaya maupun secara geografisnya. Yang harus dioptimalkan ya dari 4 titik ini semuanya harus dioptimalkan. Artinya Oku Timur ini bagaimana caranya agar dapat membangun dan berdiri di atas kakinya sendiri. Artinya dapat menghasilkan PAD, meningkatkan PAD. Kedepannya saya selain program-program yang tentang kesehatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, keadilan sosial, itu semua bisa dikategorikan bagaimana akar permasalahannya ini, yaitu masalah PAD-nya. Bagaimana seorang pemimpin ke depan dapat menambahkan jumlah PAD. Kita ketahui bahwasanya Oku Timur ini tidak ada minyak dan gas yang ada di bumi Oku Timur ini, bumi Sebiduk Sehaluan ini. Tentu dana DAW yang didapat dari pemerintah pusat lain dengan daerah-daerah yang ada minyak dan gasnya. Nah, ke depan saya akan membuat suatu badan usaha milik daerah. Di situ tempat pertemuan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga terciptanya para petani senang dan semua perangkat desa dan PNS-nya menjadi riang. Seperti itu kira-kira. Nah Pak, bidang apa saja yang akan dikuatkan untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Oku Timur ini Pak? Akan saya sesuaikan seperti halnya yang saya bicarakan tadi. Artinya kalau di daerah Komering ya, kita berbicara Komering dulu ya. Kalau Komering itu kan kita ketahui bahwasanya secara budaya dan secara geografi di situ bisa dikatakan tanah yang lumayan subur dan semua buah-buahan yang ada di Komering itu terkenal manisnya. Dapat dikembangkan juga masalah peternakannya. Nanti akan saya berikan bantuan-bantuan dan bagaimana cara mencarikan modal usahanya pun nanti akan kita siapkan semua. Tapi sebelum kita melakukan hal itu, tentu sumber daya manusianya akan kita rubah dulu mindsetnya, pola pikirnya dari masyarakat tersebut. Akan saya buat suatu lembaga pendidikan khusus untuk merubah mindset sumber daya manusia agar sumber daya manusia di Oku Timur ini lebih unggul. Dan di Martapura kita ketahui bahwasanya Martapura itu adalah ibu kota dari Oku Timur. Dan saya lihat, saya sudah telusuri di sana bahwasanya saya wajib menjadikan Martapura itu menjadi kota yang layak disebut kota. Termasuk bagaimana caranya agar tidak terjadi banjir, bagaimana caranya taman kota dibuat, bagaimana caranya rumah sakit yang di situ yang masih tipe C kita tingkatkan. Bisa jadi juga saya bekerja sama dengan
TNI AD, di situ ada Puslatpur ya. Puslatpur itu aset milik negara ya. Aset milik negara artinya kalau saya lihat sepintas sepertinya rumah sakit pun belum ada, artinya harus ke Batu Raja, artinya harus ke kabupaten tetangga untuk kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat di sekitar situ. Karena di situ kalau tidak salah rumah sakitnya tipe C ya, termasuk juga penataan pasarnya. Jadi saya titik beratkan di tata ruang dan bagaimana perekonomian itu lebih berputar dengan kita adakan atau perbaiki masalah pasar atau pasar induknya. Saya lihat kalau malam sering macet, saya lihat di jalan lintasnya itu banyak barang-barang yang masuk dari kabupaten tetangga untuk dapat didistribusikan ke daerah Belitang sini dan di Martapura saya lihat. Seperti itu kira-kira. Kalau untuk di bagian-bagian yang berpenghasilan karet ini kan harganya sangat fluktuatif ya. Artinya ke depan juga saya juga akan meningkatkan atau memberikan bantuan, memberikan pendidikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat dapat menunjang kesejahteraannya agar tidak terpuruk, apalagi harga karet kalau sekarang ya bisa dikatakan lumayan hancur ya. Nah, jadi sebelum karet ini terjadi fluktuatif yang sedemikian rupa, masyarakat sudah saya siapkan untuk penunjang ekonomi lainnya. Seperti di peternakan, mungkin di perikanan bisa juga. Saya kira itu yang akan saya lakukan nanti. Oke, baiklah. Nah pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Nih Bang, mungkin bisa menceritakan apa sih yang menjadi motivasi Abang untuk mengikuti serta dalam Pilkada Oku Timur 2020 ini? Ini panjang ceritanya, Dek. Kalau soal bagaimana kenapa saya harus ikut serta dalam Pilkada di Oku Timur ini. Jadi saya ini kan kecil dan besar di Oku Timur. Di depan ada SD saya nih. Dan SMA pun di Gumawang ya. Waktu itu saya melanjutkan kuliah di Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya di Indralaya. Setelah itu waktu itu orang tua saya meninggal ya di tahun 95. Saya harus ditarik atau dibesarkan oleh kakak saya yang berdomisili di Palembang. Saya dididik hingga akhirnya saya tamat kuliah. Setelah tamat kuliah, tentu sang kakak mendidik saya di bidang atau disuruh memegang satu usaha. Dan alhamdulillah kemarin ya, bisa dikatakan sempat go nasional, artinya sudah di luar dari Provinsi Sumatera Selatan ini kerjanya. Lama-kelamaan, waktu demi waktu, karena mungkin memang saya keluarga dibesarkan di keluarga yang berpolitik, artinya bermasyarakat, bersosial. Ayah saya dulu adalah seorang pesirah ya, pesirah di Belitang ini. Dan kemudian di tahun 2004-2005 kalau tidak salah, kakak saya yang mendidik saya itu berkeinginan juga bagaimana caranya agar beliau itu lebih bermanfaat kalau beliau pernah berbicara dengan saya. Hingga akhirnya tahun 2004 beliau mencalonkan diri menjadi bupati waktu itu di Oku Timur ini. Dan alhamdulillah terpilih selama 2 periode hingga bahkan dapat membawa Oku Timur ini menjadi kabupaten terbaik waktu itu secara nasional untuk Kabupaten Pemekaran. Dia Pak Herman Deru ya, mungkin adik kenal kan. Sekarang alhamdulillah beliau sudah lebih tinggi lagi manfaatnya untuk masyarakat. Artinya beliau sudah menjadi seorang gubernur Sumatera Selatan. Setelah tahun 2005 beliau menjadi seorang bupati. Saya meneruskan usaha beliau itu bersama kakak saya yang satu lagi, namanya Pak Bertu, Pak Bertu Merlas ya. Dan akhirnya sekarang beliau juga terjun ke politik waktu yang kemarin, sudah 2 periode ini menjadi seorang DPR RI. Setelah 2010 mungkin saya ini ada masukan dari orang tua saya. Jadi kenapa kok tidak pernah sih dicoba buat apa sekolah kalau ijazahnya tidak digunakan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil waktu itu. Kemudian saya coba ikut tes juga dan saya diterima waktu itu di Palembang ya, di kota Palembang. Dan kemudian dia menjadi seorang PNS selama 10 tahun ini ya, berarti 10 tahun kalau 2010. Kalau sekarang saya sudah mengundurkan diri dan alhamdulillah SK sudah diterbitkan oleh wali kota. Saya berpikir ya namanya hasrat ingin bermanfaat ya, artinya di keluarga saya ini sangat bagus sekali apabila kita memiliki keinginan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak seperti yang diajarkan orang tua kami. Jadi dasar itulah ya pun harus mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Saya wajib untuk mencoba, artinya wajib untuk mencoba bagaimana dengan semua jaringan, dengan semua pelajaran yang saya dapat selama ini akan saya curahkan semuanya untuk Oku Timur ini. Mengatur secara ekonomi, secara sosial, semuanya dapat tertata dengan rapi agar supaya Oku Timur ini
menjadi kabupaten yang maju lebih mulia ini tadi. Bisa dikatakan kalau maju itu kan saya kategorikan ke duniawi ya, Dek ya. Kalau maju itu ke duniawi, kalau mulia itu tentu kemuliaan yang diberikan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maju daerahnya, mulia akhlak rakyatnya. Itu yang namanya visi dan misinya banyak di situ ada 7 program. 7 program itu kalau saya lihat dari pembangunan infrastruktur di Oku Timur ini juga sangat membutuhkan bagaimana seorang pemimpin mencari anggaran agar supaya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Oku Timur ini dapat tercipta. Itu tugas dari seorang pemimpin. Dan kemudian di bidang kesehatannya, nah ini tugas saya ke depan, bagaimana caranya berobat itu ya hanya menggunakan KTP. Bisa dikatakan hanya sekedar cabang program, Dek. Cabang program. Nah, program utamanya itu yaitu tadi menambahkan pendapatan asli daerah tersebut, yaitu akan saya dirikan BUMD. Itu saja sebenarnya, ya itu tadi saya ulang lagi. Cita-cita saya sebenarnya sederhana, tapi untuk melaksanakannya ini yang butuh tenaga yang sangat luar biasa, artinya butuh keharmonisan antara kabupaten, provinsi hingga ke pusat. Dan alhamdulillah kalau soal dukungan-dukungan itu semua warna kepartaian yang ada di Oku Timur ini semuanya sepakat untuk mendukung saya. Artinya gerbang untuk saya dapat bermanfaat untuk masyarakat itu sudah di depan mata. Tapi semua warna atau dukungan yang ada di badan saya ini akan sia-sia kalau tidak diperjuangkan, artinya kalau tidak dipilih oleh masyarakat. Jadi seperti itulah dinamika demokrasi kita, artinya harus kita ikuti tahap demi tahapnya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi.
Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Bang, kita kan sudah sampai di segmen terakhir di program obrolan kita. Mungkin ada beberapa kata yang akan disampaikan kepada pemirsa, khususnya kepada pendukung dan juga masyarakat sekitar, Bang. Terima kasih. Tentu mungkin ini closing statement ya, bisa dikatakan ya. Jadi tentu harapan saya tanpa dukungan masyarakat Oku Timur, saya ini, Lanosin ini, bukanlah siapa-siapa, tidak ada artinya. Maka dari itu, saya mohon kepada masyarakat Oku Timur, keikutsertaan dalam pilkada ini. Kita harus sama-sama, ya paling tidak 80% atau kalau bisa 100% dari seluruh masyarakat Oku Timur ini dapat bersama-sama membantu atau datang ke TPS nanti waktu di 9 Desember ya, 9 Desember di tahun 2020 ini. Dan alhamdulillah kalau memang saya yang diberi amanah oleh masyarakat Oku Timur. Dan tentu dalam masa pilkada ini tentu ada masa kampanye ya. Saya sangat prihatin sekali dikarenakan kita ini bersamaan dengan pandemi atau wabah. Wabah ini ya sudah dikatakan sudah go internasional, artinya sudah secara mendunia. Artinya di situ cara bersosial seorang kandidat itu agak bukan sedikit ya, banyak keterbatasan. Bahkan peraturan yang mengatakan harus 50 dan sampai dengan 100 orang saja yang dapat dikumpulkan. Ini walaupun demikian, saya bersama tim sering saya katakan bahwasanya tidak boleh patah semangat, tapi harus didasari juga sesuai dengan anjuran pemerintah, seperti protokol kesehatan yang harus kita perkuat. Artinya kalau memang harus bertemu seperti ini tidak menggunakan masker, kita harus berjarak 1 meter, agar supaya saya ngomong ini nggak nyemprot ke adik nggak nyemprot ke saya ya kalau dibilang seperti itu. Maka dari itu saya sangat berharap sekali kerjasamanya dengan masyarakat. Kalau memang harus bertemu ya gunakanlah masker, dan apabila harus bersalaman ya kita harus gunakan cuci tangan, menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Harapan saya mudah-mudahan Corona ini atau COVID-19 ini cepat berlalu, dikarenakan dampaknya bukan hanya sekedar dampak kesehatan saja, termasuk dampak ekonomi sepertinya sudah mulai terasa ini. Kalau kita perkuat masalah kesehatan, ekonominya yang jeblok. Kalau ekonominya kita perkuatkan malah kesehatannya yang jeblok, artinya harus ada keseimbangan. Harapan saya semua masyarakat Oku Timur agar dapat mematuhi protokol kesehatan, dan semoga Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala cepat menghilangkan wabah dari pandemi COVID-19 ini. Dan juga satu lagi yang utama dan paling utama, apabila memang amanah itu diberikan oleh masyarakat ke saya, Lanosin, dan wakil saya, Mas Yuda, insya Allah kami berkomitmen, artinya harus menjadi seorang pemimpin yang amanah, artinya amanah, istiqomah, dan patonah ya. Artinya harus benar-benar bekerja untuk masyarakat dan mengabdi kepada masyarakat Oku Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk masyarakat Oku Timur dan dapat membolak-balikkan hati yang selama ini, dapat menyatu ke diri saya dan Mas Yuda. Dan besar harapan saya, Oku Timur maju lebih mulia, akan tercipta sebagaimana apa yang dikehendaki oleh
Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sudah 30 menit perbincangan kita bersama Bang Enos, salah satu calon kandidat Bupati Oku Timur 2020. Saya Misbahul Munawaro beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus program obrolan kita mulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 10 pagi hanya di iNews Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad